Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Baqarah ayat 239. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum. Dan apabila kalian merasa khawatir atau ketakutan, farijalan, maka salatlah sambil berjalan, aurukbanan, atau sambil berkendaraan. Fa idza amantum, maka apabila telah merasa aman kalian, fazkurullaha, maka mengingatlah kalian semua, yakni salat kepada Allah, kama 'allamakum, sebagaimana ia mengajarkan kepadamu, ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu perintah mengerjakan sholat. Hafidu, menjaga sholat, terutama sholat wusta di ayat kemarin. Ayat ini menegaskan saking wajibnya sholat itu dikerjakan, maka tidak ada alasan sekalipun dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan mencekam yang disebut sholat khauf, ya. Maka sholat khauf ini dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Bisa parijalan, rukbanan, bisa sambil berjalan kaki. Jadi kalau sholat sambil berjalan kaki itu biasanya sholat sunat, rukbanan atau sambil dalam kendaraan. Di prakteknya sholat sambil berjalan, rukunya disempurnakan dulu, setelah itu jalan lagi. Pas sujud sempurnakan dulu sujudnya. Sholat dalam keadaan bagaimanapun tetap harus dilakukan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' Ibnu Umar ketika ditanya mengenai sholat khauf, bagaimana sholat khauf itu, beliau menjelaskan, jika rasa takut lebih mencekam lagi, maka kerjakanlah sholat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan dengan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Nabi mengatakan, aku tidak mengetahui Ibnu Umar menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Unais al-Juhaini disebutkan, ketika diutus Rasulullah SAW untuk membunuh Khalid bin Sufyan, pada saat itu menghadap ke Arafah. Ketika ia sedang menghadap ke Arafah, datanglah waktu sholat asar. Ia mengatakan, aku khawatir kehabisan waktu asar, maka aku pun sholat dengan menggunakan isyarat. Jadi sholatnya menggunakan isyarat, ruku sujudnya ku isyarat, tidak apa-apa. Secara lengkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Abu Daud dengan isnad yang zayyid, yang bagus. Kemudian juga mengenai salat khauf ini bisa disesuaikan dengan situasi kondisi. Misalnya dalam beberapa hadis disebutkan diantaranya dari Bakir bin Akhnas Al-Kufi, dari Mujahid, Ibnu Abbas mengatakan Allah Ta'ala mewajibkan sholat melalui ucapan Nabi kalian dalam keadaan normal 4 rakaat, dalam perjalanan atau musafir 2 rakaat, berarti meureun qosornya, dan dalam keadaan takut atau khauf 1 rakaat. Artinya 1 rakaat berjamaah, 1 rakaatnya dilanjutkan tidak berjamaah, saling bergantian untuk berjaga-jaga, bersiap-siaga menghadapi musuh. Jadi kalau 2 saf dibagi 1 saf bareng dengan Rasul, 1 rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya menyelesaikan sendiri. Langsung nanti yang berjaga rakaat kedua bareng dengan Rasul, rakaat yang pertama tadi setelah menyelesaikan berjaga-jaga. Itulah kaifiyah atau tata cara salat khauf. Kemudian juga Al-Auza'i mengatakan jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan sholat, maka mereka kerjakan dengan menggunakan isyarat saja. Jadi ku isyarat. Jika mereka tidak mampu menggunakan isyarat, mereka mengakhirkan sholat hingga pertempuran selesai, berakhir. Nah, di sini dapat dijadikan menurut para ulama sebagai dalil qada sholat. Artinya qada sholat beda dengan puasa. Puasa mah teu puasa saminggu qadaan engke. Di waktu lain seminggu sholat itu biasanya. Jadi qada sholat itu dilakukan pada waktu di mana kita sempat untuk melakukan sholat. Jadi tidak ditunggukan pada waktu berikutnya. Rasul pernah ketika perang Khandaq ketinggalan sholat asar gitu, saking sibuk melawan menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga beliau lupa tidak mengerjakan sholat asar. Maka sholat asar beliau dikerjakan antara maghrib dan isya. La yusalliyana ahadun minkumul asra illa bi Bani Quraidah. Dalam hadis lain, janganlah ada seorang pun dari kalian mengerjakan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Kalau ini kaitan dengan perjalanan Rasul yang terburu-buru untuk berkunjung ke Bani Quraidah. Sebagian sahabat ada yang sholat tapi ketinggalan di perjalanan gitu. Tapi Rasul melanjutkan perjalanan dan menganjurkan sholat asar nanti saja. Jadi kalau ketinggalan waktu sholat sudah sampai ke rumah, bukan qasar, bukan jamak, bukan qasar, tapi qada. Nah, kalau masih di perjalanan boleh dijamak. Boleh dijamak. Kalau sudah sampai rumah tidak berlaku jamak, qada. Misalnya dalam keadaan macet sebenarnya perjalanan gitu. Kalau dulu daya tolnya macet. Nah, itu sebagian ketentuan tentang kaifiyah pelaksanaan salat khauf. Mudah-mudahan orang pengalaman lah. Kayak perang dunia ketiga kan. Ayeuna dimulai di Rusia Ukraina. Mulai sama perang dunia ketiga. Kemudian situasi kondisi genting gawat, istilah pre-salat, tetap salat dilakukan selama kita masih akal kita sehat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.